Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Feli. Nah, jadi di video kali ini aku akan ngebahas perbedaan dari reseller dan dropship. Jadi buat kalian yang mungkin masih bingung perbedaannya itu apa, karena memang benar-benar beda ya guys. Jadi kalian itu kalau misalnya kalian mau join menjadi reseller atau dropship, ya kalian harus tahu juga perbedaannya itu apa. Jadi buat kalian yang pengen tahu secara detail itu seperti apa, kalian bisa tonton videoku sampai selesai. Jangan di skip karena aku bener-bener bakalan kasih informasi yang sesimpel mungkin biar kalian tuh gak bingung. Jadi langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi perbedaannya adalah kalau misalkan reseller itu kita itu join menjadi reseller online shop lain, itu kita harus mengeluarkan modal. Dan apa sih keuntungan menjadi reseller online shop lain? Keuntungan yang pertama adalah kita akan dapat stokannya. Stokan apa aja yang ready stock. Kalau online shop yang bener pasti dia bakalan kasih stokannya itu apaan aja. Terus yang kedua, kalau misalnya kita join menjadi reseller online shop lain, itu kita bakalan dapat diskon kayak potongan harga gitu. Sebenarnya sih bukannya jauh lebih murah, tapi ada potongan harga dari harga normal. Biasanya reseller itu bakalan kasih potongan kurang lebih 5.000 sampai 20.000. Jadi kalian tuh jangan sampai berharap lebih. Kalau kalian menjadi reseller online shop lain, itu kalian bakalan dapetin diskon 30% sampai 50%. Karena itu nggak bakalan ada gitu, kecuali kalau kalian itu ordernya partai. Ada online shop yang kasih diskon 5.000 sampai 20.000 aja, itu udah untung banget. Jadi jangan sampai kalian baru aja nih pengen join menjadi reseller online shop lain, tapi kalian malah bilang, ya kok diskonnya cuma segitu doang sih, kirain diskonnya 30% atau 50% dari harga normal. Nah itu jangan sampai ya kalian kayak gitu, karena menurut aku kalau ada orang yang baru aja mau memulai sesuatu tapi udah kebanyakan nuntut, itu pasti bakalan bakalan ribet gitu. Nah itu dia untuk pengertian dari reseller ya guys. Jadi kalau kalian mau join menjadi reseller online shop lain, itu kalian harus mengeluarkan modal. Dan setiap online shop itu beda-beda syarat dan ketentuannya. Ada yang online shop itu ketika dia open reseller, ada yang kalian itu harus beli 12 piece. Ada juga yang kalian tuh harus beli 5 lusin kayak gitu. Terus ada juga, aku baru nemu ini ya, ada salah satu online shop yang kalau misalkan kalian pengen join menjadi resellernya dia, itu kalian harus beli berapa juta dulu gitu baru bisa join. Tapi kalau menurut aku, kalau untuk kita baru mulai nih, carilah online shop yang open resellernya itu modalnya itu nggak nyampe sejuta. Menurut aku sih itu kayak berat aja gitu. Apalagi kalau misalkan kalian itu join di reseller online shop lain yang kasih waktu nih ya, misalkan kayak selama 3 bulan ini kalian harus jualan. Kalau misalkan nggak jualan, kalian dikeluarin dari grup gitu. Aduh, aku kalau dapetin online shop yang kayak gitu, aku mendingan enggak deh, aku nyerah gitu. Karena menurut aku jualan itu nggak bisa ditentuin, nggak bisa kayak selama 3 bulan ini aku pasti bakalan ngejual 100 pieces tuh, kayak nggak bisa gitu. Jadi carilah online shop yang bener-bener nyaman di kitanya. Jangan sampai kita tuh pengen pengen join jadi reseller online shop lain, tapi malah itu beban sendiri buat kita gitu. Nah terus nextnya lagi, kalau kalian udah jadi reseller online shop lain, itu kalian secara otomatis itu bisa dropship. Jadi kalian itu kan tinggal posting aja produk-produk yang ready stock yang dikasih si agen reseller kalian itu, yang ready stock itu apa aja. Nah, kalau misalkan ada customer kalian yang pengen beli, ternyata produknya itu nggak ada di kalian, nah itu kalian bisa langsung aja hubungin ke agen reseller kalian untuk dikirim dari sana langsung. Itu namanya dropship guys. Jadi kalian tuh nggak perlu nyetok banyak di rumah, padahal barangnya juga belum tentu laku. Jadi itu dia keuntungan dari kalian menjadi reseller online shop lain. Jadi udah secara otomatis lah, kalau udah gabung jadi reseller itu kalian bisa dropship juga.
Oke guys, nextnya lagi nih, apa itu dropship? Jadi dropship itu kita join dropshipper di online shop yang memang open dropship ya guys, open dropship dan reseller. Karena nggak semua online shop itu open dropship dan reseller dengan alasan ribet. Karena memang sih banyak customer yang ribet gitu, cuman beli satu aja itu ribetnya minta ampun. Aku bisa ngerasain itu karena ada orang yang mau join menjadi reseller aku, dia belum beli aja udah ribet banget gitu. Nah terus kalau misalkan perbedaannya itu, kalau tadi aku bilang join menjadi reseller online shop lain itu kan kita bakalan dapetin stokannya. Nah kalau dropship itu kita nggak dapat apa-apa guys, kita cuman kita cuman jual aja produk yang ready stock yang ada di Instagram, tapi kita nggak tahu yang ready stock itu apaan aja. Makanya itu tuh yang bikin seorang dropshipper kadang-kadang suka susah ngejualnya gitu. Tapi kalau misalkan si agen kalian itu punya Shopee, itu kalian gampang ngejualnya karena di Shopee itu kan bisa kelihatan kuantitinya itu berapa. Next lagi, jadi selain itu dropshipper juga nggak dapat potongan harga. Dropshipper itu nggak dapat diskon. Jadi harga yang tertera di situ itu kalian bisa taikin sendiri tanpa ada diskon apapun. Nah itu dia perbedaan dari reseller dan dropship. Kalau aku punya uang, aku lebih milih menjadi reseller online shop lain dibanding dropship. Karena yang aku butuhkan ketika aku baru memulai usaha online adalah aku pengen tahu stokannya itu seperti apa. Next lagi, tentunya aku juga pengen dong dapetin potongan harga, meskipun misalkan potongan harganya cuma 10.000 kan lumayan banget dibanding kayak misalkan aku join dropship itu aku kayak ngerasa susah aja gitu ngejualnya. Aku nggak tahu produk yang ada di stoknya itu yang mana, udah gitu juga aku nggak tahu real pitch-nya itu kayak gimana. Terus respon biasanya sih kalau dropshipper itu responnya lebih lama dibanding reseller, karena reseller itu kan ada grup gitu kan biasanya. Oh ya teman-teman, jadi ada juga loh online shop yang open reseller tanpa harus kalian itu beli produknya, tapi syaratnya itu sama kayak dropship. Jadi kayak misalkan ada misalkan ada online shop yang nulis di bio-nya itu open dropship dan reseller tanpa syarat. Nah itu online shop tersebut memang open menerima bahwa kalian itu menjadi reseller dia, tapi biasanya online shop kayak gitu tuh nggak bakalan kasih diskon harga. Jadi hitungannya kalian join menjadi reseller dia ya tetap kayak dropshipper aja gitu, harganya tuh normal dan kalian nggak bisa dapetin stokannya kayak gitu. Aku aja dulu itu ngeluarin modal itu 300.000 loh guys. Itu aku kayak ya udahlah, daripada aku jajan terus, daripada aku beli sesuatu yang gak penting, coba deh aku beraniin diri untuk ngeluarin modal di bawah 500.000. Akhirnya aku beranilah untuk join menjadi reseller online shop lain dengan modal 300.000 lah. Aku gak nyangka sih sampai sekarang aku sih nggak bilang online shop aku sukses, tapi aku ngerasa kayak aku nggak nyangka sih online shop aku bisa di titik ini gitu. Jadi kalau kalian ngikutin banget YouTube aku dari setahun yang lalu, kalian pasti udah tahu banget awal mula aku itu join menjadi reseller online shop lain kayak gitu, dan akhirnya aku sampai berani untuk endorse, dan aku akhirnya sharing ke kalian bahwa ya untuk memulai jualan online itu kita kan nggak mesti ngeluarin modal yang banyak gitu. Yang penting kita harus pintar-pintar aja cari online shop yang memang bikin kita tuh nyaman. Nah itu dia teman-teman perbedaan dari reseller dan dropship versi aku. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau mungkin ada yang kurang, kalian bisa komen aja di bawah dengan sopan ya. Dan kalau kalian suka sama video aku yang ini, jangan lupa di like dan support YouTube aku dengan cara subscribe YouTube aku, dan follow juga Instagram aku di @lovelyAira. Jadi sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Guys, satu lagi ada yang lupa. Nah jadi menurut aku kunci sukses menjadi reseller online shop lain adalah kalian itu harus aktif. Kalaupun kalian cuman sekedar menjadi dropshipper online shop lain, itu nggak apa-apa juga. Kuncinya cuma satu juga, yaitu kalian tuh harus aktif, harus harus semangat. Karena menurut aku menjadi sukses itu kita nggak mesti kayak punya produk yang banyak, tapi kita cuman jadi dropshipper atau reseller online shop lain juga kita tuh bisa banget loh sukses kayak gitu. Jadi semangat.